kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Haddad yang sudah memimpin berdoa. Nah, kemudian kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, sebagai pembiasaan pagi, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengikrarkan Pancasila. Harapannya nanti kita semua bisa mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila. Teman-teman pada Diviana silahkan untuk menjadi dirjen. Yang lain silahkan berdiri. Ada yang suka media. Media apa yang disukai? Audiovisual. Nah,
audiovisual. Ada yang ingin berpendapat? Ya silakan berdiri ya nak ya. Ya silakan. Masuk saja dulu. Iya. Mengapa menyukai media audiovisual dalam memahami teks? Saya lebih suka menggunakan media audiovisual karena pada media tersebut saya lebih cepat paham tentang materi yang disampaikan dan lebih jelas. Nah itu juga kalau pakai audiovisual itu belum mudah, ada kayak animasi dan lain-lain itu Oh iya. bisa menambah Tertarik ya, jadi tertarik terus kita jadi cepat paham. Oke, jadi cepat paham ya. Nah, Farhan menyukai media audiovisual. Apakah ada yang lain selain media audiovisual? Ya, silakan. Pak, berdiri ya. Menurut saya sendiri itu mungkin bisa kombinasikan antara audiovisual dengan membaca. Menurut saya sendiri audiovisual itu mungkin ada animasi dan juga tadi alur cerita, tapi dari situ mungkin kita kurang teliti. Misalnya untuk tempat-tempat lokasi atau nama tokoh itu bisa dibuka dengan membaca. Dengan membaca kita mengetahui secara rinci. Dan juga saya dulu pernah diceritakan oleh guru saya pas SMP, ilmu sekarang itu ilmu yang ditulis bukan yang diingat. Jadi mungkin dengan ditulis itu kita suatu saat jika kita lupa kita bisa membukanya kembali untuk memori. Ya, terima kasih. Nah, kalau Nova lebih menyukai kolaborasi ya antara media audiovisual dengan teks atau bacaan. Nah, yang lain ada yang menggunakan hanya membaca saja, membaca teks saja tanpa harus menggunakan media audiovisual. Oh iya, Arfi silakan berdiri ya. Jadi menurut saya lebih suka untuk membaca daripada melihat audiovisual karena dengan membaca saya jadi lebih fokus untuk memahami materi. Kan kalau di audiovisual terdapat ada animasi yang mungkin bisa membuat saya tidak fokus. Oh begitu. Fokus ke animasinya atau tidak ke materi. Karena kalau teks itu berarti sudah ada teksnya, kita bisa melihat dan bisa membaca berulang-ulang gitu ya. Oh iya, terima kasih. Nah ternyata bervariasi ya. Ada yang menyukai media audiovisual, ada yang menyukai hanya sekedar membaca teks saja, dan ada juga yang menginginkan kolaborasi ya. Jadi adanya video dan adanya teks bacaan. Ya. Nah nanti di sini Bu Roma juga akan menampilkan tayangan video dan tentunya nanti Bu Roma juga akan membagikan teks bacaan untuk kalian. Jadi nanti yang suka membaca teks, jadi silakan membaca teks. Kemudian nanti yang suka menggunakan media audiovisual, silakan kalian menyimak media audiovisual. Nah, gitu ya. Nah masih ingat tidak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Teks negosiasi. Teks negosiasi. Nah apa itu negosiasi kemarin? Proses tawar menawar ya, kemarin sudah praktik negosiasi juga ya di depan kelas. Nah di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Nah ada yang tahu apa itu biografi? Apa? Masih belum paham ya? Baik, nanti kita akan pelajari bersama tentang teks biografi ya. Menganalisis teks biografi untuk menemukan gagasan, pikiran atau pesan yang tersirat dan tersurat. Kemudian di sini silahkan diperhatikan tujuan pembelajaran dari belajar tentang teks biografi. Nah, yang pertama apa di situ? Mampu menganalisis teks biografi untuk menemukan gagasan, pikiran atau pesan yang tersurat dan tersirat. Ya, bentar ya. Jadi kalian diharapkan mampu menganalisis teks biografi untuk menemukan gagasan, pikiran atau pesan yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, kemudian yang kedua, apa ini yang kedua? Serta mampu menganalisis struktur dari teks biografi baik secara lisan maupun tulisan. Ya, kemudian yang kedua, nanti harapannya kalian bisa menganalisis struktur dari teks biografi. Nah, selanjutnya, manfaat mempelajari teks biografi. Nah, yang pertama adalah apa yang pertama? Sadar diri bahwa kita harus selalu belajar agar berhasil seperti mereka. Nah, ini manfaatnya. Jadi muncul kesadaran dalam diri kalian bahwa kita harus selalu belajar agar berhasil seperti mereka. Mereka itu siapa? Para pahlawan ya, atau tokoh yang kita kagumi. Kemudian yang kedua, tumbuh rasa bangga kepada pahlawan di bidang apapun. Kemudian yang ketiga adalah
Kemudian yang keempat, Mendapatkan dapat diraih dengan bekerja keras dan pengorbanan. Nah, di sini mendapatkan pengalaman hidup bahwa apa yang kita raih itu, keberhasilan itu didapat melalui kerja keras dan pengorbanan. Ya. Nah, selanjutnya di sini Broma akan sampaikan aktivitas pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitas yang pertama. Jadi nanti kalian menyimak video biografi ya. Video biografi yang Bu Norma pilihkan adalah biografi B.J. Habibie. Nah, setelah menyimak nanti kalian mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan isi videonya. Ya, kalian ketika nanti menyimak sambil mencatat ya. Jadi persiapkan buku catatan kalian nanti ya. Kemudian yang ketiga, setelah mencatat hal-hal yang penting, kalian silahkan nanti berkelompok ya, berkelompok untuk mendiskusikan, menganalisis gagasan, pikiran, informasi, dan struktur dari video biografi. Ya, jadi nanti saling bertukar informasi ya, karena semuanya sudah mencatat. Kemudian nanti bersama-sama menganalisis dalam kelompok kalian, lalu kalian nanti presentasikan. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Itu ya. Nah, sekarang Bu Norma ingin bertanya kepada kalian sebelum menuju ke materi. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh yang kamu idolakan? Pasti punya ya tokoh idola ya. Nah, siapa? Coba. Ya. Kalau tokoh yang saya idolakan saat ini adalah B.J. Habibie. Ya, seperti kita kenal kalau beliaunya selain mantan presiden dari negara kita Indonesia, beliau juga pernah menempuh pendidikan yang sangat tinggi dan itu akan menjadi motivasi bagi saya sendiri untuk bisa mengikuti dan lebih semangat belajar. Ya, Motivasi diri saya sendiri. Seperti B.J. Habibie, betul. Nah, yang lain siapa? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya. Nah, alasannya apa? Nah, jadi tokoh siapa yang kamu idolakan, kemudian alasannya mengapa mengidolakan, dan yang ketiga, menurut kalian bagaimana karakter atau tindakan tokoh yang kamu idolakan? Ya, satu lagi siapa yang berbicara? Kalian oh ya, baik, silakan Pak. Ya, tokoh yang kamu idolakan siapa, Pak? Menurut saya banyak sekali tokoh yang saya idolakan, tapi saya akan menjelaskan salah satunya seperti Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, ya, luar biasa. Beliau ini adalah seorang tokoh yang dimana berjuang keras agar meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, Ya. dengan perjuangan mereka, beliau-beliau ini, para pejuang yang telah gugur di medan perang, saya di sini terpancing untuk selalu bersemangat dalam belajar, karena seorang pejuang itu berusaha keras agar anak cucu mereka itu tidak terkena efek dari negara yang belum merdeka itu. Maka dari itu para pejuang itu telah bekerja keras, kita harus menghargainya dengan setiap hari Senin kita melakukan upacara bendera itu secara khidmat agar mungkin kita menghargai para pejuang. Dan juga dengan beliau ini pemantik kita agar kita terus bersemangat dalam belajar, karena mereka-mereka ini telah berjuang untuk negara kita yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia kita. Dengan itu kita harus bisa bersungguh-sungguh dalam belajar agar kita mengharumkan nama bangsa Indonesia seperti beliau-beliau mereka. Ya, betul ya. Sudah ya, terima kasih Nova, luar biasa pendapatnya. Jadi lebih menyukai Jenderal Sudirman ya, karena memang tidak hanya Jenderal Sudirman, tapi pahlawan-pahlawan kita zaman dahulu itu memang benar-benar sudah berjuang untuk negara Indonesia ya, agar kita semua itu di Indonesia hidup dengan layak ya, tanpa harus dijajah oleh para penjajah ya, betul ya. Nah, ternyata ada beberapa tokoh yang kalian idolakan ya, mulai dari tadi siapa, B.J. Habibie, kemudian Jenderal Sudirman, bahkan mungkin kalian juga bisa mengidolakan teman yang ada di dalam satu kelas ini. Nah, ada yang kalian idolakan? Ada tidak? Ya, tidak ada. Ya, ternyata tidak ada yang diidolakan ya. Nah, Bu Norma yakin pasti ada satu siswa yang mengidolakan siswa yang lainnya ya, entah itu di dalam kelas ini ataupun di kelas yang lainnya ya. Oke, masih malu-malu ya untuk menyampaikan. Nah, kemudian, mari kita bersama-sama melakukan icebreaking.
speaking terlebih dahulu ya, agar tidak kaku. Semuanya ya, silakan berdiri dulu. Ya, berdiri terlebih dahulu ya. Ya, berdiri. Nah, nanti ketika Bernama mengatakan pagi, kalian bertepuk 1 kali ya, pagi. Ini ya. Kalau misalnya siang, berarti kalian menepuknya 2 kali ya. Siang. 2 kali ya, siang. Ini ya. Kalau malam berarti menepuk setengah ya, tidak jadi menepuk karena malam itu saatnya tidur, jangan berisik ya. Begitu ya. Kita latih konsentrasi kalian sebelum menuju ke materi berikutnya. Ya, sudah siap? Siap ya. Oke. Pagi, siang, malam, malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Nah, ada yang salah siapa tadi ya belakang? Ya sekali lagi ya. Nah, latih konsentrasi lagi. Pagi, malam. Nah, masih salah lagi. Yuk. Siang, malam. Nah, masih salah lagi. Sekali lagi ya, semoga langsung benar ya. Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang. Ya, luar biasa luar biasa. Ya, silakan duduk kembali. Lanjut ya. Silakan persiapkan buku catatan kalian ya. Kemudian Mas sambil menjelaskan, kalian juga sambil mencatat ya. Nah, di sini kita bahas dulu yang pertama adalah pengertian dari biografi. Nah, ada yang tahu apa itu biografi? Kemarin sudah pernah minta untuk belajar di rumah ya, pertemuan kemarin ya. Sudah dibaca belum? Oh, ada yang sudah. Nah, apa itu biografi? Ya, Aslam silakan. Biografi merupakan tulisan yang menceritakan kisah hidup orang, tokoh lengkap dengan rangkaian peristiwa yang dialami dan hal positif yang patut dipelajari dari seorang tokoh tersebut. Ya, betul ya. Terima kasih Aslam. Nah, biografi itu adalah kisah hidup seseorang yang disampaikan dalam bentuk rangkaian cerita. Nah, ini rangkaian peristiwa ya. Tulisan yang menceritakan kisah hidup seorang tokoh lengkap dengan rangkaian peristiwa yang dialami dan hal positif yang patut diteladani. Nah, jadi biografi itu menceritakan kisah hidup seseorang, tetapi kisah hidup seseorang itu harus kisah hidup yang patut diteladani. Ya, jadi setiap orang kan pasti memiliki sisi positif dan sisi negatif ya. Nah, yang patut diteladani berarti yang positifnya saja. Ya, nah, lanjut. Cara menganalisis gagasan, pikiran, dan informasi dari teks biografi. Nah, ini yang pertama apa? Mengetahui hidup pokok dari masing-masing paragraf. Nah, kita harus mengetahui hidup pokok dari masing-masing paragraf terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui hidup pokoknya, langkah berikutnya apa? Membaca dan pemahaman teks biografi agar mengetahui pesan-pesan dan bersurat dalam teks biografi. Ya, pintar ya. Nah, membaca dengan penuh pemahaman teks biografi agar mengetahui pesan tersirat maupun pesan yang tersurat ya. Dan yang ketiga adalah mencatat hal-hal yang penting. Ya, mencatat hal-hal yang penting atau informasi secara rinci ya. Jadi kita ketahui hidup pokoknya dulu, kemudian di sini kita baca berkali-kali ya, atau kita dengarkan berkali-kali kalau misalnya menggunakan media audiovisual ya. Setelah itu kita juga harus mencatat hal-hal yang penting. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Paham tidak? Paham ya. Nah, kemudian berikutnya kita belajar tentang struktur dari teks biografi. Ada berapa strukturnya? Ada? 3. Pintar. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Ya, peristiwa ya atau kejadian penting. Yang ketiga? Reorientasi. Nah, benar ya. Jadi yang pertama adalah orientasi. Di siapa orientasi? Pengenalan tokoh ya. Kemudian identitas tokoh. Dan yang ketiga adalah latar belakang tokoh ya. Dan yang kedua adalah kejadian penting ya, atau di sini rangkaian peristiwa yang dialami ya. Peristiwa penting yang dialami tokoh yang disampaikan secara kronologis ya. Kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Nah, simpulan dan komentar positif dari penulis ya. Nah, selanjutnya di sini silakan persiapkan buku catatan
kalian ya. Bu Norma akan menampilkan video contoh video biografi yang berjudul B.J. Habibie ya. Kalian catat hal-hal penting ya, mulai dari orientasinya seperti apa, kemudian kejadian-kejadian yang dialami oleh B.J. Habibie itu apa saja, dan nanti simpulan yang terakhir ya atau reorientasinya seperti apa ya. Kalian catat di buku catatan kalian ya hal-hal yang pentingnya. Silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan bukunya. Sudah dipersiapkan? Sudah ya. Nah, silakan disimak bersama-sama. Baharudin Yusuf Habibie merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Kadago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun, berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengemban pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Universitas Teknik Westfalen Aceh. Setelah beliau kembali ke Indonesia, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama M250 Gatot Kaca, kemudian menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan sudah dipikir dan didesain matang dari ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakannya ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleh berlebihan dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat yang terbuat di dunia di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Saat itu, pesawat M250 Gatot Kaca ini telah terbang hingga 900 jam dan selangkah lagi bisa masuk sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya, BPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa dengan bisa menjadi pasar dunia itu. Di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun siangnya, ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak 16.000 karyawan IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat di negara lain dengan mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa hingga Amerika. Parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara tersebut sungguh disangka. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden di tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto
Gimana videonya? Coba kita analisis bersama dulu tentang videonya. Apakah audionya sudah bisa diterima dengan baik di telinga kalian? Belum, masih kurang apa namanya ya? Masih kurang bersih gitu ya suaranya ya. Nah, kalau masih kurang bersih suaranya dan kalian masih merasa kesulitan ketika menonton video, nanti videonya akan Bu Norma kirim ya di WA kalian. Nanti bisa kalian simak kembali videonya ya. Nah, selanjutnya analisislah video biografi B.J. Habibie ya. Nanti kalian silahkan berkelompok ya. Kelompoknya nanti akan Bu Norma share melalui WA grup ya. Silahkan nanti berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan menjawab 6 soal ya. 6 soal sesuai dengan video biografi B.J. Habibie yang sudah kalian lihat bersama-sama ya. Setelah nanti selesai, baru nanti kalian mempresentasikan di depan kelas ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang boleh dibuka HP-nya. Di situ sudah pernah share grupnya ya, dan silakan kalian menuju ke grup masing-masing ya. Jadi nanti kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Silakan dicek HP-nya. Kemudian sekarang silakan berkelompok. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berkelompok dulu, nanti akan Bu Norma bagikan LKPD-nya. Ya, silakan berkelompok. Adanya ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah siap ya kelompoknya ya. Sini nih ada bukti. Nah, ini. Ya, sudah. Bu Norma bagikan LKPD-nya. Kelompok 1. Kelompok 2. Tolong diberikan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kan? Kelompok 5 dan kelompok 6. Ya. Baik. Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Sudah ya? Nah, sambil kalian memperhatikan LKPD-nya ya, Bu Norma jelaskan ya. Nanti di sini silahkan kalian baca ya poin A, B, dan C. Lalu kalian jawab 6 pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jawabannya langsung kalian tuliskan di lembar kertas LKPD-nya langsung ya. Di sini sudah ada jawaban nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 sampai dengan nomor 6 ya. Nah, silahkan di dalam kelompok kalian bagi ya. Ada yang menulis di LKPD, kemudian ada yang menuliskan jawabannya melalui Google Form ya. Nanti Google Formnya akan Bu Norma kirim di WA group. Ada yang menulis di Google Form, ada yang menulis di LKPD ya. Sambil kalian diskusikan bersama-sama. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Nah, bentar ya. Karena tadi ada di antara kalian lebih senang membaca teks, jadi di sini Bu Norma bagikan juga teks biografi B.J. Habibie ya. Untuk videonya juga sudah Bu Norma share di WA group, jadi silahkan kalian baca kembali atau kalian dengarkan kembali biografi B.J. Habibie ya. Kemudian menjawab 6 pertanyaan dari Bu Norma ya yang sudah tercantum di LKPD. Ini teksnya ke belakang saja. Ya, silakan mulai diskusi ya. Waktu diskusi 20 menit saja. Ya, waktunya hanya 20 menit. Silakan mulai mengerjakan dari sekarang.
iya, formatnya kecil. Berarti kalian yang penjelasan dari struktur itu kan formatnya kecil ya di sini ya. Nah, kalian boleh menggunakan kertas di sebaliknya yang kosong. Ya. Jadi dikerjakan di kertas sebaliknya yang kosong itu untuk strukturnya. Ya. Penjelasannya sedetail mungkin ya. Jadi nanti ketika presentasi agar teman kalian bisa memahami hasil presentasi kalian. Itu loh Pak, kan ya. Ya, Google Form-nya sudah belum aktif ya di WA Group. Silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut melalui Google Form dan LKPT. Ya, kan dari mana? Atau yang depannya kan struktur. Ya, ya. Salah satu. Dari sana saya kita.
rubrik penilaian yang akan Bu Norma berikan kepada kalian ya. Coba tolong perhatikan semuanya, hadap ke depan dulu. Menghadap ke depan terlebih dahulu. Nah, ini pada pertemuan hari ini Bu Norma akan mengambil 3 penilaian ya. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan ini Bu Norma ambil dari jawaban kelompok kalian ya, jawaban-jawaban dari 6 pertanyaan yang sudah kalian diskusikan di kelompok kalian ya. Jadi ini skornya. Jadi ada 1 nilai yaitu nilai pengetahuan. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai sikap ya. Sikap selama kalian mengikuti pembelajaran sampai nanti selesai pembelajaran bahasa Indonesia ya. Rubrik penilaian sikapnya seperti ini. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis ya. Itu nilai yang kedua. Kemudian nilai yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nah, keterampilan ini diambil ketika kalian melaksanakan presentasi di depan kelas ya. Nah, ini aspek yang dinilai adalah kelancaran berbahasa ya. Ini ketika presentasi di depan kelas. Yang pertama adalah kelancaran berbahasa, kemudian pengucapan, jadi kalimat-kalimat yang kalian ucapkan. Lalu yang ketiga adalah isi presentasinya. Yang keempat adalah struktur dan perbendaharaan kata yang kalian ucapkan. Dan yang kelima adalah penyajian ya. Nah, itu penilaiannya ya. Jadi Bu Norma ambil 3 nilai. Oh iya, Bu Norma ambil 3 nilai, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap ya. Nah, sekarang silahkan kalian memulai untuk presentasi di depan kelas ya. Dimulai dari kelompok yang pertama terlebih dahulu ya. Kelompok 1 silahkan maju. Silakan nanti yang lain memperhatikan ya dan memberikan tanggapan setelah kelompok 1 maju ya. 1 tanggapan saja. Ayo kelompok 1 silakan. Ayo kelompok 1. Setelah ini kelompok 2 harap untuk mempersiapkan diri. Ayo maju. Coba perhatikan ketika maju nanti untuk mengefektifkan waktu, silahkan kalian sampaikan salam, kemudian langsung sampaikan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baru nanti hasil diskusinya apa kalian sampaikan ya. Tidak perlu diperkenalkan satu persatu ya, karena di sini sudah ada daftar namanya, jadi langsung saja menyampaikan hasil diskusinya. Paham ya? Yo, yang berbicara siapa jadi moderator? Ya maju. Yang lain silakan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan hasil suara kami. Yang pertama, jelaskan pendidikan yang ditempuh oleh Cici Habibie dari SMA hingga perkuliahan. Cici Habibie menempuh pendidikan SMA di SMA Al-Badrul Kota Bandung, lalu melanjutkannya ke ITB. Hanya beberapa bulan di ITB, Habibie mengikuti teman-temannya bersekolah di Bandung. Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dan spesialis komunikasi pesawat terbang budaya. Bagaimana proses perjalanan pesawat X250 dalam kaca di bawah naungan SP PKN yang mampu memperkerjakan 16.000 orang? Pesawat X250 dalam kaca lahir pada tahun 1925 di kampus penerbangan Habibie. Pesawat ini mampu terbang dengan teknologi canggih dan terbang tanpa oleng berlebih. Saat itu, pesawat X250 dalam kaca telah terbang hingga 900 jam dan selangkah lagi masuk sertifikat FAA. Di zamannya, PT IDTN sudah membangun pabrik pesawat terbang hingga ke Amerika dan Eropa. Di bawah komando B.J. Habibie, IDTN berhasil memperkerjakan 16.000 orang. Maju. Suaranya yang keras ya. Jelaskan apa alasan Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain. Karena krisis moneter pada tahun 1996,
hingga 1998. Sebanyak 16.000 karyawan menyebar secara terpaksa demi mencari rezeki. Tagar apa yang dapat diteladani dari tokoh BJWBI? 1. Kegiatan yang senang belajar. 2. Menjadi tokoh inspiratif. 3. Kesetiaan dan kecintaan pada istrinya. Jelaskan presentasi tokoh yang menjadi layak untuk diteruskan biografinya. Ia mampu kuliah di Jerman hingga langsung membuat pesawat F-22 Gatot yang menjadi satu-satunya pesawat turboprop di dunia. Nomor 6. Analisis struktur dari biografi B.J. Habibie dari aspek orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Orientasi menceritakan tentang kelahiran B.J. Habibie hingga pendidikan yang dia tempuh dari SMA hingga kuliah. Kejadian penting, dia kuliah di Universitas dengan ambil teknik penerbangan, lalu membuat pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi satu-satunya pesawat turboprop di dunia. Dia kemudian merangkap menjadi menteri hingga presiden pada tahun 1998. Reorientasi pada 22 Mei 2010 istri Habibie yaitu Ainun meninggal dunia karena kanker ovarian. Dan sekian dari kelompok 1. Sebelum saya menutup, apakah ada yang bertanya? Silakan. Yang keras suaranya. Jadi mas saja, saya memberikan sedikit untuk kelompok 1. Sangat dari saya adalah saat mempresentasikan hasil diskusi kelompok itu kayaknya bisa lebih interaktif atau suaranya dari jelas dan informasi bisa lebih jelas dan tidak fokus ke berdasarkan itu kita sekali-sekali bisa berikan dengan audiens yang ada di sehingga yang memperhatikan kalian yang presentasi bisa lebih memahami tentang apa yang kalian presentasi. Bisa diterima? Ya, bisa ya. Nah, terima kasih untuk Farhan yang telah memberikan sanggahannya. Nah, cukup satu saja ya. Nanti lanjut ke kelompok yang lainnya. Nah, ada yang disampaikan lagi? Cukup? Nah, kalau cukup silakan ditutup. Ya. Cukup sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya. Nah, tadi sudah diberi sanggahan oleh Farhan ya, benar ya. Jadi ketika maju suaranya tolong lebih keras ya. Jadi agar teman kalian yang di belakang sana bisa mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Nah, selain itu tadi di kelompok 1 ada yang berbicara itu mulutnya ditutup ya. Nah, kalau bisa nanti kelompok yang lainnya silahkan disampaikan secara langsung ya tanpa harus malu-malu untuk menutup mulutnya ya. Bisa dipahami ya. Lanjut untuk kelompok 2, silakan mempersiapkan diri untuk maju. Silakan kelompok 2. Sebentar. Silakan, langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan Pertama, B.J. Habibie menempuh pendidikan SMA di SMK Dago, Kota Bandung pada tahun 1945. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang Habibie memiliki jurusan
manajemen penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat dan desain Airline Design Aceh. Nomor 2, pesawat N250 Gatot Kaca lahir pada tahun 1995 ketika B.J. Habibie memimpin proyek pembuatan pesawat terbang. Pesawat N250 Gatot Kaca menjadi pesawat pertama Indonesia. Pesawat yang dirancang B.J. Habibie bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan dari desain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat ini bisa dibilang mampu terbang dan bisa oleh pemberian teknologi canggih untuk 30 tahun ke depan. Pesawat ini menjadi satu-satunya pesawat yang turboprop menggunakan teknologi flame weather. Pesawat N250 Gatot Kaca telah terbang hingga 900 jam dan selangkah lagi bisa masuk sertifikat FAA. Di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16 pesawat. Banyak. Wilayah dari Kanada, Eropa hingga Amerika. Kalian dapat mempelajari dari tokoh berpikir dengan berpikir semangat dalam belajar atau menuntut ilmu tanpa penampilan. B.J. Habibie adalah tokoh yang pertama kali mampu membuat pesawat terbang 900 jam. Kesetiaan dan kecintaan Habibie terhadap istrinya walaupun beliau memiliki banyak pekerjaan dan banyak negara. Teks biografi Baharudin Yusuf Habibie. Yang pertama, orientasi. Berdasarkan latar belakang tokoh. Yang kedua, kejadian penting atau peristiwa. B.J. Habibie berhasil menciptakan pesawat pertama kali di Indonesia yang diberi nama Ram 250 Gatot Kaca. Kemudian pada tanggal 14 Maret, B.J. Habibie. Yang kedua, kemudian pada tanggal 14 Maret, B.J. Habibie menjadi wakil presiden untuk mendampingi Soeharto. Yang ketiga, lengsernya Presiden Soeharto, secara otomatis B.J. Habibie menempati kursi nomor 1 di Indonesia, akan tetapi hanya menjabat sekitar 1 tahun saja. Selanjutnya, reorientasi. Pada 22 Mei 2010, istri B.J. Habibie meninggal dunia di Jerman karena penyakit ovarium yang dibukanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Tutup, apakah ada sambungan atau pertanyaan? Silahkan, siapa yang bertanya? Ya, baik. Berdiri pulang. Saya mau bertanya. Yang keras suaranya. B.J. Habibie memberi nama pesawatnya dengan Nama N250 Gatot Kaca itu alasannya kenapa?
audien atau kelompok lain. Nah, jangan lupa ya, ketika kalian nanti presentasi di depan, orang atau siswa yang berbicara itu maju ya. Jadi yang lain di belakang dan yang satu siswa ketika berbicara itu maju ya. Jadi biar kelihatan mana yang sudah berbicara, mana yang tidak berbicara. Itu ya. Ini bisa untuk evaluasi kelompok lain ya. Silakan kelompok 3 maju. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang biografi kejadian ini. Langsung saja. Yang pertama adalah menganalisis gagasan informasi biografi biografi kejadian ini. Pertama, berdasarkan pendidikan yang ditempuh oleh kejadian dari SMA hingga kuliahan. Kejadian menempuh pendidikan SMA itu di SMA 20 Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di ITB. Kemudian ia mengikuti jejak teman-temannya, melanjutkan kuliahnya di Jerman. Namun dia berbeda dengan teman-temannya. Dia melakukan pembayaran atau pembayaran kuliah itu secara mandiri oleh orang tuanya. Kemudian dia juga bersekolah memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rhein Universitas Westfalen. Kemudian yang kedua adalah bagaimana proses perjalanan pesawat N250 Gatot Kaca di bawah naungan PT IPTN yang mampu mempekerjakan 16.000 orang. Pesawat N250 Gatot Kaca lahir pada tahun 1995. Kemudian sendiri memimpin proyek pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca yang dirancang oleh BJB. Ini bukanlah pesawat yang dibuat asal-asalan, melainkan diperkirakan dari desain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh BJB. Hal apa yang dapat diteladani dari tokoh B.J. Habibie? Pertama, kegigihan Habibie yang semangat dalam belajar dan menuntut ilmu tanpa pernah lelah. Dua, kesetiaan dan kecintaan pada istrinya. Tiga, B.J. Habibie adalah seorang pekerja keras
dan disiplin tinggi untuk mendapatkan keberhasilannya. 5. Jelaskan prestasi tokoh yang menjadikannya layak untuk dituliskan biografinya. Alasannya karena B memiliki banyak prestasi. Ia mampu menyelesaikan kuliahnya di Jerman. Ia juga mampu membuat pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi salah satu pesawat turbo di dunia dan menggunakan teknologi fly-by-wire. Analisislah struktur teks biografi Bahrudin Yusuf Habibie. Nomor 1, orientasi. Bahrudin Yusuf Habibie adalah nama lengkap dari B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni tahun 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya yang bernama Ali Abdul Jalil Habibie dan ibunya yang bernama F.A. Peristiwa penting pada tahun 1995 beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang bernama N250 dari kata yang menjadi pesawat pertama di Indonesia. Pesawat ini juga memiliki teknologi yang canggih pada kala itu dan dapat terbang dengan skill. Reorientasi pada tanggal 22 Mei 2010 ada kabar menunjukkan dari sang istri yang bernama Desri Ainun Habibie yang telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. B.J. Habibie sendiri tidak tahu akan kanker ovarium yang diidap oleh sang istri. Ya, pertanyaan. Silakan. Ini tadi ada presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami menutup presentasinya, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan satu pertanyaan saja ya. Siapa yang bertanya? Silakan. Ya, silakan. Berdiri ya. Pesawat N250 yang diproyek oleh B.J. Habibie itu memiliki teknologi yang namanya fly-by-wire. Jelaskan apa yang dimaksud fly-by-wire ini sendiri dan juga itu kan menjadi salah satu-satunya pesawat yang menggunakan teknologi ini dan apa kelebihan dan kurangnya? Oke, sebentar ya, kita cari tahu tentang Setelahnya persiapan ya, kelompok 4 untuk maju. adalah sistem yang menggabungkan teknologi berupa pesawat dengan rangka-rangka teknologi kayak misalkan kalau di bagian depan ada kayak untuk sistem tersebut. Bisa dipahami? Saya. Silakan ditutup presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan ya, Pak ya. Terima kasih kelompok 3 yang sudah maju ya. Kelompok 3
kelompok yang lainnya dan jawabannya sudah benar, kemudian untuk suaranya juga sudah cukup jelas ya. Untuk kelompok yang lain silakan nanti lebih jelas lagi suaranya. Sekarang kelompok 4 silakan maju. Sambil kelompok 4 maju, kelompok yang lain mempersiapkan pertanyaan ya. Kira-kira pertanyaan apa yang akan disampaikan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tes geografi BJHBI. Soal yang pertama, jelaskan pendidikan yang ditempuh oleh BJHBI dari SMA hingga perkuliahan. BJHBI menempuh pendidikan di SMAK Joglo Kota Bandung pada tahun 1954. Lalu melanjutkan pendidikan di ITB, namun hanya beberapa bulan saja. Kemudian ia memutuskan mengikuti jejak temannya untuk bersekolah di Jerman. Ia tidak menggunakan beasiswa seperti teman-temannya, melainkan menggunakan biaya sendiri dari ibunya. Bagaimana proses perjalanan pesawat N250 Gatot Kaca di bawah naungan PT IPTN yang mampu memberangkatkan 16.000 orang? Pesawat N250 Gatot Kaca lahir pada tahun 1995 ketika BJHBI memimpin proyek pembuatan pesawat terbang. Pesawat N250 Gatot Kaca menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat ini dibikinkan matang-matang dengan yang diikuti BJHBI. Di zamannya, PT IPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga Amerika dan Eropa. Di bawah naungan komando BJHBI, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Jelaskan apa alasan Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lainnya. Ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter pada tahun 1926 sampai 1998. 16.000 karyawan IPTN itu menyebar terpaksa ke pabrik pesawat dan negara lain demi mencari hasil. Satu, orientasi, merencanakan identitas dan mana negara memberikan sebagai menteri negara riset atau kepala BPT selama 20 tahun, kemudian memimpin perusahaan BUMN di strategi selama 10 tahun. Tahun 1995 yang memimpin proyek pembuatan pesawat N250 Gatot Kaca. Beliau juga akan menjadi wakil presiden hingga menjadi Presiden Indonesia pada 1994. Ya, sudah selesai. Nah, silakan apakah ada yang bertanya? Moderatornya menyampaikan pertanyaan. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Berdiri. Saya ingin bertanya kepada kelompok tentang alasan PTN atau dibutuhkan oleh Presiden Soeharto. Kan salah satunya dikarenakan adanya krisis moneter. Pertanyaannya adalah kenapa krisis moneter itu dijadikan alasan utama sama Presiden Soeharto untuk membentuk PTN? Terima kasih. Ya, silakan bisa dijawab. Alasannya apa? Kenapa krisis moneter menjadi salah satu alasan pesawat N250 tidak terbang?
jawabannya apa? Silakan, yuk. Ya, silakan dijawab. Jawab sebisanya saja, tidak apa-apa. Ya, waktu terus berjalan ya. Mungkin karena waktu krisis moneter menyebabkan kemiskinan itu berbagai besar. Jadinya PT PTN juga oleh presiden. Bagaimana, sudah bisa dipahami? Bisa ya. Baik, ya. Baik. Silakan ditutup. Terima kasih. Mohon maaf jika tadi ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama iya, Bapak sudah maju ya, tadi sudah ada pertanyaan dari Farhan yang cukup lama dipikirkan jawabannya, tapi akhirnya jawabannya sudah sesuai ya, dan Farhan sudah bisa memahaminya. Nah, kemudian kita lanjut ke kelompok 5 untuk maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ya soalnya. Aku ingin mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu tentang analisis informasi teks geografi yang judul BJHBP. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu soalnya jelaskan pendidikan yang ditempuh oleh BJHBP dari SMA hingga SMK yang akan dibacakan oleh Mas. Jawaban dari nomor yang pertama adalah BJHBP menempuh pendidikan SMAK Dago di Kota Bandung pada tahun 1954, kemudian melanjutkan kuliah di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Lalu ia memutuskan mengikuti jejak teman-temannya bersekolah di Jerman. Kemudian BJHBP memilih jurusan teknik penerbangan. Soal selanjutnya, bagaimana proses perjalanan pesawat N205 dari kaca di bawah naungan PT IPTN yang mampu memperkirakan 16.000 orang. Pesawat N250 kaca lahir pada tahun 1995. BJHBP memimpin proyek pesawat terbang pesawat N250 kaca menjadi pesawat pertama yang dibuat di Indonesia. Pesawat ini sudah didesain pasang dengan ilmu yang dimiliki oleh BJHBP. Zamannya PT IPTN sudah membangun pabrik hingga ke Amerika dan Eropa di bawah komando BJHBP. IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Ya, sampaikan strukturnya. Soal yang nomor 6 ya. Yang pertama, BJHBP menempuh pendidikan SMA di SMAK Dago Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB, namun hanya beberapa bulan saja. Kemudian BJHBP melanjutkan perkuliahannya di Jerman bersama teman-temannya. Yang kedua, kejadian penting. Beliau memimpin proyek pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca pada tahun 1995, yaitu pesawat yang pertama kali dibuat di Indonesia. Lalu beliau diangkat menjadi wakil presiden di 14 Maret 1998, mendampingi Presiden Soeharto. Kemudian lengsernya Presiden Soeharto, secara otomatis menjadikan BJHBP resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia jadi presiden. Kelompok 4, perhatikan kelompok 4. Reorientasi.
di tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengutuk dari sang istri yang setia mendampinginya, yakni Ainun Habibi, telah meninggal dunia disebabkan karena penyakit kanker ovarium yang diteritanya. Untuk tambahan dari internet yang saya cari di video tersebut, prestasi yang diraih oleh B.J. Habibie selain yang ada adalah meraih gelar doktor di Jerman dengan predikat summa cum laude saat kuliah di Jerman. Lalu Habibie pernah kuliah di ITB dengan mendapatkan gelar diploma dengan predikat cum laude. Terima kasih. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin? Silakan, ya. Viviana, silakan. Setelah B.J. Habibie melanjutkan kuliah di ITB yang beberapa bulan saja dan memilih sekolah di Jerman. Ya, silakan dijawab kalau lima. Di sini saya menjawab sesuai dengan audiovisual lagu setelah menurutnya itu B.J. Habibie berpindah dari ITB ke Jerman itu karena mengikuti jejak teman-temannya. Tapi beliau ini bukan menggunakan beasiswa, melainkan biaya dari ibunya. Dan bisa dipahami, Bibi? Ya, terima kasih. Ya, cukup diakhiri presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan. Ya, kelompok 5 sudah maksimal dalam penampilannya ya, walaupun tadi ada yang lupa ya nama ibunya Habibie siapa, tidak apa-apa ya, yang penting jelas kalau itu memang ibunya Habibie ya. Selanjutnya kelompok terakhir, ayo silahkan maju ya. Tetap semangat ya, kelompok terakhir silahkan maju. Kemudian nanti ada satu siswa yang bertanya. Ya, oke. Jadi moderator siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kami. Jelaskan pendidikan yang ditempuh oleh B.J. Habibie dari SMA hingga kuliah.
maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Semuanya pada ke depan semua ya. Silakan menghadap ke depan. Ya, semua kelompok sudah maju ya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Sampai dengan kelompok 6 ya, sudah berusaha maksimal dalam menyampaikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Nah, sekarang kita refleksikan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, refleksi yang pertama di sini. Simpulkanlah pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang apa saja? Siapa yang menyampaikan pendapatnya? Siapa? Ulang ya, silakan ulang. Yang berdiri. Jadi hari ini kita belajar tentang apa saja? Kita hari ini belajar mengenai pengertian biografi. Pengertian biografi, betul. Struktur biografi. Struktur biografi. Serta cara menganalisis teks biografi. Ya, serta menganalisis teks biografi. Ya, betul ya. Kemudian, apa manfaat setelah mempelajari materi biografi? Ya, kita sudah belajar tentang biografi, sudah menganalisis video, sudah presentasi. Nah, manfaat apa yang kalian dapatkan hari ini? Silakan Farhan. Manfaat yang bisa kita dapatkan setelah kita mempelajari tentang teks biografi materi ini, salah satunya adalah kita dapat memahami kalau misalkan kita misalnya saja sebuah biografi orang pahlawan atau siapapun itu, jadi kita bisa mudah memahami tentang biografi dan dengan manfaat dan kita mempelajari teks biografi. Ya, terima kasih ya. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini ya tentang teks biografi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan berkaitan dengan materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Nah, saatnya post test ya. Jadi Bu Norma akan share evaluasi pembelajaran pada pertemuan hari ini ya. Silakan dibuka HP-nya. Di situ berupa Google Form ya, berupa pilihan ganda. Silakan kalian tuliskan nama, kemudian kelas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ya, selesai ya, cukup ya. Nah, ya, cukup ya, sudah selesai semua. Akan Burma cek jawaban kalian ya. Jadi nanti akan Burma cek di Google Form Burma ya. Semoga nilai kalian nanti bagus-bagus semua. Amin. Sekarang kita sudah membahas tentang teks biografi ya. Di pertemuan berikutnya silakan kalian pelajari materi tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi ya. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan dari teks biografi ya. Bisa dipahami ya? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya menghadap ke depan, duduk rapi, duduk tegak. Ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap gerak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.